wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berhadir di acara webinar kali ini. Selanjutnya saya akan membacakan kembali terkait aturan dalam webinar kita kali ini yang mana telah disampaikan di awal oleh panitia. Yang pertama, kepada peserta diwajibkan untuk menggunakan username dengan format peserta, nama lengkap. Kemudian peserta diwajibkan mematikan atau mute audio selama proses webinar berlangsung, terkecuali permintaan dari moderator. Kemudian peserta wajib menyalakan kamera selama webinar berlangsung dan dianjurkan menggunakan virtual background yang diberikan panitia. Selanjutnya kepada seluruh panitia juga ketika nanti ada sesi Q&A, silahkan di raise hand ataupun silahkan berkomentar di kolom chat. Sekian. Selanjutnya kita dengarkan kata-kata sambutan dari Kak Nia Safira selaku Ketua Komunitas Taati Umi Taati Bumi. Kepada Kak Nia disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur malah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran sehingga kita dapat berjumpa secara virtual di Zoom pada hari yang berbahagia ini. Selamat berantaikan salam tak lupa pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk berbicara pada hari ini. Baik, perkenalkan saya Nia Safira, saya bagian dari Taati Umi Taati Bumi. Sekilas saya ingin memberitahukan tentang Taati Umi Taati Bumi. Taati Umi Taati Bumi ini merupakan sebuah organisasi ataupun sebuah komunitas yang bergerak di bidang lingkungan dengan fokus kami pada dunia pendidikan. Dari pertama adanya Taati Umi Taati Bumi sampai hari ini, telah banyak aksi yang kami lakukan. Salah satunya itu adalah sosialisasi, di mana sasaran utama dalam sosialisasi ini adalah para siswa ataupun para santri. Sosialisasi yang kami lakukan ini terkait tentang penanganan sampah, dampak sampah, dan lain sebagainya. Kenapa dalam sosialisasi sasaran utama kami itu menuju kepada santri ataupun siswa? Ini dikarenakan seperti yang kita tahu, para generasi milenial dan generasi Z inilah yang nantinya akan menjawab seluruh persoalan-persoalan yang ada sekarang dan menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang ada ke depannya. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk menanamkan hal yang positif kepada generasi-generasi penerus. Itu salah satunya itu tentang lingkungan, yang mungkin sampai hari ini masih menjadi PR untuk kita semua, khususnya di Indonesia. Baiklah, pada hari ini, webinar yang kita lakukan hari ini merupakan sebuah aksi dalam memperingati Earth Day ataupun Hari Bumi tahun 2022 dengan tema Masa Depan Bumi Tanggung Jawab Kita Bersama, yang bertujuan nantinya agar kita sama-sama bisa belajar tentang pentingnya menjaga bumi dengan tidak mengabaikan lingkungan dan menumbuhkan rasa kepedulian kita yang lebih terhadap bumi. Baik, sekarang saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua pemateri hebat kita yang telah bergabung bersama kita pada hari ini, yaitu ada Mbak Ranitia Nurlita dan juga Kak Wanti Nurjadidah. Kami ucapkan terima kasih sekali yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kami pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga media partner yang telah berpartisipasi penuh dalam menyukseskan acara webinar ini. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih sekali kepada para seluruh peserta yang telah bergabung pada webinar hari ini. Harapannya dengan adanya webinar ini bisa meningkatkan rasa kepedulian kita kepada bumi dan juga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa juga memberikan dampak yang lebih positif lagi untuk kita dan bumi ke depannya. Mungkin sekian saja kata-kata sambutan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Kak Nia, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Nia. Selanjutnya kita dengar kata-kata sambutan dari Kak Curina selaku panitia pada webinar kali ini. Kepada Kak Curina disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur
bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya terhadap kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih dipertemukan melalui Zoom meeting yang insya Allah penuh berkah ini. Dan tidak lupa pula salawat berangkaian salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari gelombang kegelapan ke tepi pantai yang penuh dengan ilmu yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada dua pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Ranitia Nurlita dan juga Kak Wanti Nurjadidah yang sudah bersedia membersamai kita dan membagi ilmunya pada webinar Hari Bumi ini. Terima kasih juga kepada seluruh media partner yang sudah berpartisipasi dan juga ikut membumikan acara ini, serta kepada seluruh para peserta webinar yang telah berhadir di Zoom meeting ini. Hadirin yang kami hormati, mengawali sambutan saya ingin mengucapkan selamat datang dalam acara peringatan Hari Bumi atau Earth Day 2022 pada hari ini. Pada peringatan Hari Bumi ini, Taati Bumi mengadakan peringatan dalam bentuk webinar dan juga perlombaan yang ditujukan kepada kalangan umum. Peringatan Hari Bumi ataupun Earth Day pada tahun 2022 ini merupakan suatu kegiatan tahunan yang memang telah dilakukan sejak tahun 1970 pada tanggal 22 April untuk menyuarakan isu-isu pencemaran lingkungan. Nah, peringatan Hari Bumi ini memiliki tema yang berbeda-beda setiap tahunnya untuk meningkatkan isu-isu yang terjadi pada lingkungan saat ini. Nah, pada tahun 2022 ini, peringatan Hari Bumi memiliki tema Invest in Our Planet atau berinvestasi di planet kita, di mana tema ini diambil karena tengah maraknya ya isu krisis iklim yang berkembang, yang di mana ini diperlukan tindakan advokasi ataupun tindakan lingkungan yang sangat penting. Nah, dan juga tema ini itu berfokus pada meningkatkan kesadaran tentang kelebihan populasi, hilangnya keanekaragaman hayati dan juga penurunan kualitas lingkungan. Nah, oleh karena itu, kami Taati Bumi mengangkat tema Environmental Awareness, masa depan bumi, tanggung jawab kita bersama. Nah, di mana pengetahuan masyarakat tentang bagaimana lingkungan tercemar itu masih sangat mengancam masih sangat terbatas gitu. Sementara permasalahan-permasalahan di lingkungan akibat perilaku manusia itu masih terus meningkat. Nah, sehingga webinar Hari Bumi 2022 ini diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu-isu yang ada di lingkungan saat ini dan juga untuk mengampanyekan isu-isu lingkungan untuk masa depan bumi, dan dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana sih pentingnya kita untuk menjaga lingkungan, dan ini merupakan tanggung jawab bersama kita untuk masa depan bumi yang lebih baik. Teman-teman semua, masa depan bumi yang hijau merupakan masa depan bumi yang sejahtera. Nah, jadi pada kegiatan webinar kali ini kita itu memiliki jumlah peserta secara keseluruhan itu 58 peserta dan juga jumlah panitia keseluruhan adalah 16 peserta. Nah, saya pribadi selaku ketua panitia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang ada di acara ini dapat memberikan berkah bagi kita semua. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, dan semoga kegiatan ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, selamat mengikuti webinar ini untuk para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Cerina. Sebelum kita lanjut ke kegiatan webinar Earth Day kali ini, sebaiknya kita foto bersama terlebih dahulu sebagai momen nantinya. Kepada seluruh peserta, silahkan diharapkan untuk on kamera dan silahkan tebarkan senyuman termanisnya. Kita mulai ya Kak Tiara. Ya, langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Najwa, salah satu dari volunteer Taati Bumi yang akan memandu kegiatan webinar kita kali ini dengan tema Environmental Awareness, masa depan bumi, tanggung jawab kita bersama. Sebelum kita masuk ke materi, kita sapa dulu nih para peserta yang
dari mana aja nih, dari kota mana aja yang mungkin setiap peserta bisa langsung menulis alat asalnya itu di dalam forum chat. Mungkin ada dari Aceh, mungkin dari Kalimantan, mungkin dari Papua, bahkan mungkin dari ujung Pulau Sumatera. Dari mana aja nih para peserta untuk acara webinar Earth Day kali ini? Mungkin bisa ditulis di forum chat atau wah, keren ya, berarti ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa, ada yang dari Pekanbaru. Sepertinya dari Sabang sampai Merauke ya. Ada yang dari Aceh Barat. Halo yang dari Aceh Barat. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Pekanbaru. Oke, berhubung pemateri kita sudah hadir untuk mempersingkatkan waktu, langsung aja untuk pemateri yang pertama. Oke, langsung saja permateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Ranitia Nur Talita. Beliau merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Boyonegoro. Kemudian beliau melanjut pendidikan di Departemen Pengelola Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Institut Pertanian Bogor. Kemudian beliau juga melanjutkan di Sekolah Pemerintah dan Kebijakan Publik Bogor. Kemudian beliau juga tidak kalah saing dalam professional experience-nya, yang beliau merupakan juga inter PT Prayer Indonesia, kemudian beliau juga external engagement manager Generation Foundation, kemudian beliau juga SB public speaker, and beliau juga founder Solution Hub, kemudian beliau juga merupakan executive administration Energia, kemudian beliau juga Ocean Carlos ESO, kemudian beliau juga freelance. Kemudian beliau juga tidak kalah di Indonesia Communication Manager Control Relation. Nah, langsung saja kita dengarkan arah penyampaian materi dari pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Lita. Kepada Mbak Lita, disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kabar selalu baik dan sehat ya. Ini aku lihat chatnya ada dari Jepara, ada dari Aceh Barat, terus dari Surabaya, dari Palu, Lombok, Jogja, Magelang gitu ya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman Taati Bumi ya. Taati Bumi, di sini ada Najwa, terus kemudian ada Nia, terus tadi juga ada Cutrina, dan juga ini ada Wanti juga yang undang saya untuk bisa sharing hari ini. Suatu kehormatan bisa sharing bersama teman-teman yang insya Allah semoga aja waktunya cukup ya. Saya cuma dikasih waktu 15 menit, tapi nanti kita lebih banyaknya ngobrol aja ya teman-teman semuanya. Nah di sini saya mau izin share screen teman-teman. Ada beberapa hal yang memang akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Dan harapannya nanti kita semakin bisa paham, dan juga ini sebenarnya sharing ya tentang beberapa hal yang memang sudah saya lakukan sebelumnya. Seperti itu. Tadi juga sudah di-share tentang background saya juga. Jadi nanti kita akan banyak membahas tentang environmental awareness, membangun kesadaran dari krisis iklim untuk lingkungan yang berkelanjutan. Dan di sini saya juga akan banyak bercerita tentang beberapa hal yang berkaitan tentang lingkungan dan perubahan iklim. Tadi juga Najwa sudah ceritakan tentang kesibukan sehari-hari. Saya merupakan community manager di Ocean Cycle. Ocean Cycle adalah plastic recycling certification company di Amerika Serikat, dan sekarang saya mewakili Indonesia di sini. Nah, selain itu saya juga sedang membangun suatu unit bisnis sosial tentang pengelolaan sampah yang bernama Waste Solution Hub. Selain itu saya juga lagi master di SGPP Indonesia School of Government Public Policy, dan selain itu saya juga sibuk di dunia konservasi
Salah satunya membantu Yayasan Bayorok Indonesia dalam konservasi terumbu karang, dan saya juga seorang penyelam. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, apa yang akan kita bahas kurang lebih 15 menit ke depan. Jadi yang pertama, seberapa penting sih kita sebagai anak muda gitu ya berkontribusi terhadap lingkungan. Dan yang kedua adalah saya akan banyak bercerita tentang masalah-masalah yang memang kita hadapi di dunia lingkungan, dan juga apa yang bisa kita lakukan gitu ya teman-teman semuanya. Nah, berbicara tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan ini, terutama di negara kita, sebenarnya banyak ya. Salah satunya ada air pollution atau polusi udara yang mungkin teman-teman di sini di kota besar merasakannya ya. Kemudian tadi ada dari Surabaya pasti ngerasain banget ya air pollution-nya. Terus mungkin ada yang stay di Jakarta juga pasti merasakan air pollution. Kemudian ada water pollution, jadi polusi air, dan teman-teman juga pasti bisa merasakan di beberapa daerah yang memang sungai-sungai mulai banyak tercemar, laut-laut mulai tercemar, kemudian ada sampah, kemudian juga ada banjir, dan kalau ibu kota tuh sering banget banjir ya. Dan kemudian juga ada reklamasi dan juga perubahan iklim. Nah, ini sedikit gambaran yang memang current issues, dan saya juga mengambil gambar sendiri. Kebetulan ini waktu saya ada riset gitu ya. Yang sebelah kiri itu di Labuan Bajo, yang sebelah kanan tuh di Mandalika, di Lombok gitu ya. Nah, mungkin kita taunya ini pariwisata prioritas ya teman-teman semuanya gitu ya. Banyak pemerintah yang menggadang-gadang ayo ke Labuan Bajo, ayo ke Lombok gitu ya. Tapi setelah kita melihat sisi yang lain, kita banyak menemukan hal-hal yang memang menyedihkan gitu ya. Salah satunya sampah. Dan saya bergerak di bidang lingkungan kurang lebih 10 tahun ya. Dulu saya banyak belajar semua hal gitu ya, mulai dari perubahan iklim, terus kemudian juga sampah, kemudian food security, ecotourism, terus kemudian juga satwa liar dan sebagainya. Akhirnya saya memilih untuk lebih banyak berfokus di bidang sampah. Jadi nanti kurang lebih kita akan banyak mengupas sampah dan juga perubahan iklim juga sebagai gambaran teman-teman, dan nanti teman-teman juga bisa melakukannya di daerah teman-teman masing-masing. Nah, kalau berbicara tentang laut, memang major problems of our oceans itu kebanyakan killing of sharks ya, karena siripnya digunakan untuk konsumsi, dying of coral reef atau matinya terumbu karang, acidifikasi, overfishing, dan juga mercury pollution. Selain itu juga ada global warming, dan sebenarnya saya juga merasakan ini sea level rises ya, jadi permukaan air laut yang semakin meningkat, dan ini dialami di beberapa daerah. Dan waktu saya sempat ke NTT di daerah Riung gitu ya, Riung 17 pulau, di sana karang-karangnya sudah mulai dying karena panas yang sangat berlebih, akhirnya ada coral bleaching di sana, atau koral yang memang pemutihan karang gitu ya. Kemudian juga ada fish farming, ada bycatch, jadi penangkapan ikan secara tidak sengaja, dan kebanyakan bycatch itu ada hiu yang tertangkap, ada paus, sampai ada penyu juga gitu ya. Terus kemudian ada pirate fishing juga. Nah, kemudian ini ada satu video yang saya sebenarnya pengen ngajak teman-teman semuanya, mungkin di sini ada yang mulai fokus gitu ya, mengurangi plastik dan sebagainya. Di sini saya lebih mengajak teman-teman agar tahu gitu ya prosesnya plastik itu seperti apa, dan bagaimana agar kita juga bisa berkontribusi lebih di sana terhadap terutama penggunaan plastik, dan juga model recycling atau model pemilahan seperti itu. This is the story of 3 plastic bottles, empty and discarded. Their journeys are about to diverge, with outcomes that impact nothing less than the fate of the planet. But they weren't always this way. To understand where these bottles end up, we must first explore their origins. The heroes of our story were conceived in this oil refinery. The plastic in their bodies was formed by chemically bonding oil and gas molecules together to make monomers. In turn, these monomers were bonded into long polymer chains to make plastic, in the form of millions of pellets. Those were melted at manufacturing plants and reformed in molds to create the resilient material that makes up the triplets' bodies. Machines filled the bottles with sweet, bubbly liquid, and they were then wrapped, shipped, bought, opened, consumed, and unceremoniously discarded. And now here they lie, poised at the edge of the unknown.
Bottle 1, like hundreds of millions of tons of his plastic brethren, ends up in a landfill. This huge dump expands each day as more trash comes in and continues to take up space. As plastics sit there being compressed amongst layers of other junk, rainwater flows through the waste and absorbs the water-soluble compounds it contains, and some of those are highly toxic. Together, they create a harmful stew called leachate, which can move into groundwater, soil, and streams, poisoning ecosystems and harming wildlife. It can take bottle 1 an agonizing 1,000 years to decompose. Bottle 2's journey is stranger, but unfortunately no happier. He floats on a trickle that reaches a stream that flows into a river, and a river that reaches the ocean. After months lost at sea, he's slowly drawn into a massive vortex where trash accumulates, a place known as the Great Pacific Garbage Patch. Here, the ocean's currents have trapped millions of pieces of plastic debris. This is one of 5 plastic-filled gyres in the world's seas, places where the pollutants turn the water into a cloudy plastic soup. Some animals, like seabirds, get entangled in the mess. They and others mistake the brightly colored plastic bits for food. Plastic makes them feel full when they're not, so they starve to death and pass the toxins from the plastic up the food chain. For example, it's eaten by lanternfish. The lanternfish are eaten by squid. The squid are eaten by tuna, and the tuna are eaten by us. And most plastics don't biodegrade, which means they're destined to break down into smaller and smaller pieces called microplastics, which might rotate in the sea eternally. But Bottle 3 is spared the cruel purgatories of his brothers. A truck brings him to a plant where he and his companions are squeezed flat and compressed into a block. Okay, this sounds pretty bad too, but hang in there. It gets better. The blocks are shredded into tiny pieces, which are washed and melted so they become the raw materials that can be used again. As if by magic, Bottle 3 is now ready to be reborn as something completely new. For this bit of plastic with such humble origins, suddenly the sky is the limit. Nah, itu gambarannya ya, jadi teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang daur ulang plastik itu, dia berasal dari minyak bumi. Jadi minyak bumi diambil, kemudian dia diolah sedemikian rupa menjadi barang-barang pellet. Kita berbicara seperti pellet, kemudian dicetak menjadi botol plastik, kantong kresek, dan sebagainya. Nah, PR-nya sebenarnya masalahnya setelah kita konsumsi ya, kita sebagai konsumen gitu ya. Ada yang dibuang begitu saja di tempat sampah dan berakhir biasanya di TPA, ada juga yang kita masuk ke recycling gitu ya. Jadi memang unit terpisah gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita masuk ke unit recycling itu bisa dimanfaatkan kembali menjadi produk-produk yang lain. Nah, masalahnya memang selama ini kalau di Indonesia itu masih menggunakan linear ekonomi ya. Jadi mulai dari resource extraction, kemudian distribution, consumption, dan semuanya berakhir di landfill seperti itu. Nah, di sini nanti aku akan banyak cerita bahwa banyak cara-cara yang bisa kita lakukan gitu ya untuk memulai gitu ya mengelola sampah, terutama dari rumah teman-teman semuanya, mulai dari komunitas teman-teman semuanya dan sebagainya. Nah, kalau berbicara tentang fakta gitu ya, fakta tentang sampah dan juga lingkungan itu banyak ya. Nah, ini saya berbicara tentang sampah yang ada di ASEAN gitu ya. Kalau ini bentuk tabel, kalau ini bentuknya diagram, sebenarnya sama aja. Nah, kalau dalam diagram tuh warna merah itu merupakan percentage dari organic waste gitu ya, sampah organik. Dan teman-teman bisa lihat baik itu di Brunei, di Kamboja, di Indonesia, Laut PDR tuh lebih dari 60% yang warna merah itu organic waste gitu ya, atau sampah makanan, dan juga sampah-sampah organik lainnya. Nah, sebenarnya kalau kita mengelola gitu ya, kita sudah paling tidak sudah menyelesaikan 50% gitu ya masalah sampah khususnya. Cuma masalahnya di sini gitu ya, di Indonesia itu dan di daerah teman-teman kebanyakan adalah plastiknya dibakar, sampahnya dibakar, kemudian sampahnya ditimbun, dan semuanya berakhir di TPA. Kayak gitu. Nah, kalau misal kita mengelolanya dengan baik, sebenarnya kita bisa menyelesaikannya juga dengan baik gitu ya. Apalagi tadi setelah organic waste disusul oleh paper, sampah kertas, juga sampah plastik 14%. Nah, selain itu juga masalah yang lain adalah masalah sampah elektronik ya gitu ya. Di sini ada sebuah riset gitu ya yang menyebutkan bahwa
e-waste growth dari tahun 2000 sampai 2015 cukup besar, terutama di Indonesia gitu ya, sampai 812 gitu ya, total e-waste kilotonsnya gitu ya, dan ini cukup banyak banget ya teman-teman semuanya kalau kita dibandingin dengan negara-negara yang lain. Nah, selain itu kalau berbicara carbon emissions dan ini perubahan iklim gitu ya, jadi pembakaran sampah itu bisa menghasilkan karbon dioksida juga gitu ya, ditambah dengan emisi gas yang dihasilkan oleh transport gitu ya saat membawa mobil sampah gitu ya. Dan selain itu juga sampah bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca juga ya teman-teman semuanya. Ini risetnya dari Indonesia Solid Waste Association yang kontribusinya kurang lebih 15% gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini tahun 2005 gitu ya sempat mungkin pernah mendengar berita bahwa TPA Lui Gajah di area Bandung gitu ya, itu meledak, itu ratusan orang meninggal. Nah ini juga karena gas-gas metan yang terperangkap gitu ya di TPA, dan ini juga sangat berbahaya ya gitu. Dan tragedi ini tidak hanya gitu ya di Indonesia saja, ada beberapa negara seperti di Filipina dan sebagainya juga mengalami hal ini gitu ya, karena mindset dari masyarakat masih mencampur sampahnya. Padahal kalau mencampur sampah itu banyak dampaknya ya teman-teman semuanya. Nah, kalau berbicara tentang SDGs, pembangunan berkelanjutan, kalau berbicara tentang lingkungan, itu ada beberapa hal, 6 pilar gitu ya. Pertama, goal nomor 6, air bersih dan sanitasi layak. Ada goal 11, kota pemungkinan berkelanjutan. Goal 12, konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Kemudian ada goal 13, penanganan perubahan iklim. Goal 14, ekosistem lautan. Dan juga goal 15, ekosistem daratan gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang lingkungan apa saja sih kebijakan pengelolaan lingkungan hidup gitu ya. Ini saya bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bidang kemitraan lingkungan. Kalau ngomongin anak muda itu isu-isu prioritasnya adalah yang pertama ada daur ulang gitu ya. Kemudian ada perubahan iklim, kerusakan sumber daya alam, krisis pangan, ketersediaan air, pola hidup gitu ya. Jadi sebenarnya banyak cara ya di sini, saya yakin teman-teman itu berbagai macam background gitu ya, dari background kebijakan, kemudian masyarakat gitu ya. Dengan berbagai macam background ini sebenarnya kita bisa banyak melakukannya. Salah satunya kalau teman-teman fokus di bidang kebijakan bisa mendorong perubahan perilaku generasi milenial gitu ya. Kemudian kalau pendekatan terkait masyarakat bisa melakukan kampanye, peningkatan kapasitas, dan sebenarnya organisasi ini secara tidak langsung membantu ya dalam proses pendekatan ini gitu ya. Terus kemudian juga ada alat ukurnya, ada survei indeks perilaku peduli lingkungan hidup, outputnya ada indeks perilaku peduli lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, selain itu juga kalau kita berbicara tentang lingkungan yang lain dan sampah, jadi ada peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017. Ini ada target mereka bahwa 30% sampah tereduksi dan 70% sampah tertangani gitu ya di tahun 2025. Cuma di Indonesia itu kebanyakan masih prototyping dengan no free plastic bag piloting programs. Jadi tentang bagaimana sih mengurangi plastik di beberapa daerah gitu. Tadi saya melihat beberapa daerah ada di Surabaya, kemudian ada di Magelang dan sebagainya. Setahu saya beberapa dinas lingkungan hidup juga sedang piloting program di daerah teman-teman. Nah, kalau berbicara tadi mungkin teman-teman itu sumbernya dari berbagai macam sumber ya, dan kebetulan kami Waste Solution Hub juga melakukan riset gitu ya setiap event yang memang kami kelola. Jadi sebenarnya kami Waste Management Event Service. Dan memang benar teman-teman semuanya, masalah terbesar itu emang sampah organik gitu ya, 50-an% gitu ya. Disusul sampah plastik, kertas, kardus, residu gitu ya, dan styrofoam juga gitu. Nah, setiap jenis-jenis ini sebenarnya ada cara pengelolaannya ya teman-teman semuanya, dan nanti saya juga akan share. Nah, soal berbicara tentang linear ekonomi tadi gitu ya, saya ceritakan, saya sih mengajak teman-teman semuanya untuk mulai berpikir bagaimana sih proses sirkulernya gitu ya. Salah satu proses sirkular ekonomi itu yakni mulai dari production, distribution, consumption, berakhir tidak hanya menjadi sampah atau masuk di TPA, tapi bisa di reuse dan recycle dan masuk ke recycling sectors. Karena saya pribadi juga masuk di unit recycling ini ya gitu ya. Saya bekerja di salah satu perusahaan plastik recycling. Jadi apa saja yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi kalau dari kita berbicara tadi 100% sampah ya, 50%-nya kan organik ya. Anggap aja rata-rata 50-60%. Saya tidak langsung gitu ya, teman-teman itu menyelesaikan 50% sampah organik dengan cara satunya ada biological materials-nya, mulai dari biochemical feedstock, kemudian biogas, anaerobik, kemudian ada extraction biochemical feedstock yang lainnya, kemudian ada composting. Berarti 50% masalah sampah selesai ya.
Kemudian disusul dengan technical materials, contohnya ada tadi plastik, kertas, karton gitu ya, dan semuanya tuh bisa didaur ulang ya. Saya ingat banget dulu teman saya tuh nyari kardus gitu ya, kardus itu sampai diekspor gitu dan jumlahnya besar gitu, sampai berapa kontainer gitu ya. Jadi memang kita harus tahu, misal kalau plastik tadi sekitar 15%, terus karton anggap aja 15% gitu ya, berarti masih ada 20% lagi yang perlu dikelola. Nah, dikelola hal ini bisa banyak ya, residual waste itu sudah banyak yang melakukannya. Contohnya kalau residual waste itu popok, terus kemudian pembalut. Kalau popok tuh sekarang ada yang bikin inisiasi bikin pot gitu ya. Kalau pembalut saya pribadi udah nggak make gitu. Saya menggunakan pembalut kain gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengurangi sih ya yang paling penting ya teman-teman semuanya. Nah, apa yang kami lakukan, jadi sejak 2015 saya membuat gerakan namanya ASEAN Reusable Bag Campaign. Ini kampanye pengurangan kantong plastik di negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, dan the Philippines. Dan kemudian setelah itu saya membangun suatu board game atau membuat suatu board game edukasi lingkungan yang memang targetnya rumah tangga, kemudian kantor, sekolah, dan sebagainya. Nah, setelah saya banyak berkecimpung di dunia hulu atau perubahan pola pikir, akhirnya saya mulai meranah di hilir gitu ya, atau di pertengahan gitu ya, dengan membangun Waste Solution Hub. Harapannya kita bisa membantu sebelum masuk ke ocean, sebelum masuk ke landfill dan sebagainya. Terus kemudian apa saja sih yang bisa kita lakukan dan kita kontribusikan ya teman-teman semuanya. Kalau kita berbicara tentang perubahan iklim tadi, kita harus tahu gitu ya, target perubahan iklim mana di SDGs yang memang kita mau solve gitu ya. Nah, di webnya SDGs gitu ya, ada beberapa target, karena kan dia nomor 13 ya. Contohnya ada strengthen resilience and adaptive capacity to climate related hazard and natural disaster in all countries. Terus kita bisa cek indikatornya. Dan kebanyakan memang kalau kita berbicara target dan indikator masuknya ke level pemerintah ya teman-teman semuanya. Nah, cara lain adalah sebenarnya ini teman-teman juga bisa ngecek gitu ya untuk pribadi dulu ya, bisa di nol emisi tentang gimana sih teman-teman bisa mengurangi gitu ya perubahan iklim, terus kemudian teman-teman yang punya bisnis itu bisa mulai menghitung gitu ya, menghitung proses manufacturing gitu ya. Mulai dari berapa energi yang dipakai, air yang dipakai, bensin yang dipakai, sampai ke packaging dalam pembuatan dan juga distribusinya. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, mereka ada target dari pada pembukaan Climate Adaptation Summit 2021 tanggal 20 Januari tahun lalu, pemerintah itu ada program namanya Kampung Iklim gitu ya, dengan target 20.000 desa di tahun 2024. Nah, programnya itu ada banyak ya teman-teman semuanya. Salah satunya ini, mulai dari identifikasi kerentanan, kemudian identifikasi sumber emisi, pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan adaptasi, peningkatan kapasitas akses, dan juga pemantauan evaluasi. Nah, caranya, contoh-contoh yang bisa teman-teman lakukan itu ada banyak, mulai dari kegiatan pengendalian kekeringan banjir dan longsor dengan pemanenan air hujan, dan ini sudah banyak dilakukan gitu ya. Kalau di daerah Indonesia Timur itu kebanyakan mereka ada penangkapan air hujan gitu ya teman-teman, karena di sana cukup susah airnya. Kemudian ada beberapa daerah juga yang membuat lubang resapan biopori gitu ya dengan penggalian 8 sampai 100 cm, terus kemudian dengan diameter 10 cm dan bisa memasukkan sampah-sampah organik. Nah, selain itu juga ada perlindungan mata air, terus kemudian juga rancang bangun adaptif terhadap banjir, penghematan penggunaan air, jadi memanfaatkan kembali air sisa mandi dan juga air sisa piring, dan juga menghasilkan kolam penghasilan ikan, ada terasering, kemudian juga ada peningkatan ketahanan pangan, contohnya dengan memanfaatkan lahan perkarangan teman-teman, kemudian juga hal-hal yang lain. Dan beberapa provinsi memang sudah ada bentuk dukungan ya dari pemerintah setempat, dan harapannya teman-teman di sini mewakili daerah teman-teman dan mungkin tergerak di organisasi gitu ya, bergerak di organisasi bisa mulai melakukan awalan ini gitu ya untuk membuat kampung iklim. Nah, terus kemudian kalau sederhananya apa saja yang bisa kita lakukan ya, kalau tadi kan secara garis besar organisasi di daerah teman-teman. Sebenarnya kita dari pribadi masing-masing harus menerapkan paradigma baru ya. Selama ini kita melakukan paradigma yang masih lama gitu ya, mulai dari pencegahan itu paling sedikit gitu ya, piramida seperti ini, karena semuanya berpikir nanti akhirnya juga di TPA gitu kan. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk melakukan piramida terbalik gitu ya, seperti ini gitu ya. Dengan kita melakukan pencegahan itu di awal gitu ya. Jadi mungkin di sini yang suka belanja udah mulai nggak belanja lagi gitu ya. Terus kemudian juga menggunakan barang-barang yang masih bisa dipakai, melakukan pembatasan, guna ulang,
sampai akhirnya yang masuk ke TPA itu dikit banget. Nah, ini modelnya jadi mulai dari prevention, reduction, recycling, recovery, and disposal. Jadi maksudnya yang masuk ke TPA yang tadi saya bilang sudah terpilah dengan baik gitu ya, mulai dari 50% sampah organik dimanfaatkan, terus kemudian juga 15% sampah kertas, plastik, dan sebagainya dimanfaatkan, jadi ada sekitar sisa 20% lagi, dan itu sebenarnya bisa dikurangi juga gitu ya teman-teman semuanya. Nah, terus kemudian buy the right things, jadi ya kalau bisa jangan lapor mata gitu ya, terus menggunakan barang-barang yang memang ramah lingkungan, terus kemudian juga setelah ramah lingkungan ternyata nggak cukup ya teman-teman semuanya, dan kita juga harus tahu berapa energi yang diproduksi, berapa greenhouse gas emissions yang diproduksi, dan juga fresh water consumption yang digunakan. Gitu. Jadi kalau saya prefer, kalau kita berbicara kantong plastik tuh energinya dikit ya, gitu ya, tapi memang dampaknya besar. Tapi kalau kita berbicara tentang misal kita menggunakan tas kain gitu ya, itu juga energinya yang besar yang dipakai. Jadi sebenarnya hampir sama. Caranya gimana gitu ya? Kalau teman-teman mau menanggulanginya, jadi gunakanlah produk yang memang misal mau kantong kain dipakai terus gitu ya, jangan dikoleksi. Biasanya kalau habis ada seminar tuh dikoleksi gitu ya. Kalau lebih dari satu kasihin ke teman-temannya gitu. Sama halnya dengan tempat minum gitu ya, atau botol minum gitu ya. Teman-teman udah bawa tumbler gitu ya. Terus kemudian oh ada tumbler yang lain nih gitu ya. Mau beli lagi gitu. Padahal sebenarnya itu bisa dikurangi karena dalam produksi tumbler pun juga cukup besar ya energinya. Terus kemudian metal straw atau sedotan. Kalau saya pribadi memang udah lama nggak pakai sedotan apapun itu bentuknya. Jadi saya lebih suka minum di bibir aja, bibir gelas dan sebagainya gitu. Dan kemudian kalau sudah kita tahu gitu asal usulnya, kalau di rumah teman-teman juga bisa coba waste segregation ya, pemilahan sampah ya, mulai dari tadi organik, plastik, baterai, elektronik, kemudian metal atau apa ya kita bilangnya besi, terus kaca, dan juga kertas. Nah, ini contoh-contohnya, misal ada wadah plastik, tipe aja banyak ya. Tapi kalau saran saya sih menyarankan teman-teman coba cari bank sampah atau pengepul atau lapak pemulung terdekat, terus tanya mereka menerima sampah apa aja gitu ya. Karena jenis sampahnya tuh ada banyak. Ngomongin plastik aja jenisnya ada banyak. Misal ada plastik tipis, ada plastik emberan gitu ya, ada plastik PET gitu ya. Nah, coba teman-teman tanya juga ke mereka, mereka menerima sampah apa-apa aja. Gitu. Dan kebetulan ini kami kerjasama di salah satu masjid gitu ya di Tangerang Selatan untuk melakukan waste management di masjid. Nah, ngomongin plastik pun juga ternyata plastik itu tidak hanya dipilah seperti itu aja, tapi juga labelnya harus diambil ya teman-teman semuanya. Terus sampah-sampah yang tidak diterima itu sampah campur. Terus kemudian juga ada sampah tisu dan sebagainya. Bentar ya teman-teman, ini agak error. Nah, itu gambarannya. Terus kemudian kalau sampah organik itu apa aja sih yang bisa dilakukan gitu ya. Sampah organik itu ada banyak, mulai dari kompos gitu ya. Kita bikin kompos, terus kemudian kita juga bisa membuat yang lainnya ya gitu ya. Salah satunya selain kompos adalah ekoenzim. Terus selain ekoenzim juga tadi sempat mention ada biopori gitu ya. Terus kemudian juga sekarang sih ada maggot dan sebagainya. Itu baru ngomongin organik gitu ya. Kalau yang lain gitu ya, sampah kertas dan sebagainya bisa dibawa langsung ke unit bank sampah, pengepul dan sebagainya. Nah, selain itu sampah residu itu apa sih gitu? Sampah residu itu sampah tidak bisa dimanfaatkan lagi gitu ya. Sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi itu contohnya tadi label dari botol minum itu juga tidak bisa dimanfaatkan lagi tuh. Teman-teman bisa bikin eco-brick gitu ya. Terus kemudian teman-teman juga bisa memanfaatkan yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya banyak ya teman-teman inovasi-inovasi gitu ya terkait mengelola sampah gitu ya. Asal kita mau memilah gitu ya. Dan kalau di rumah saya di Tangerang Selatan tuh saya ada beberapa tempat sampah terpilah gitu ya. Memang saya udah tanya dulu gitu ya di daerah saya tuh mereka menerima sampah apa aja gitu. Jadi yang paling penting adalah kalau kita sudah terlanjur gitu yang produksi sampah, kita juga bisa menguranginya gitu. Nah, selain itu juga ada less water and electricity gitu ya. Jadi memang kita mengurangi air gitu ya, memanfaatkan sebaik mungkin, dan juga kalau bisa listriknya juga kalau misalnya habis ngecolok kita udah beres, kita ambil colokannya gitu. Karena sebenarnya kalau masih nyolok tuh biasanya energi listriknya masih terus ngalir gitu. Nah, itu mungkin sedikit sharing ya dari saya gitu ya. Saya mohon maaf apabila teman-teman banyak salah dalam penyampaian gitu ya, dan semoga bisa sedikit bermanfaat. Nanti kita bisa banyak sharing
di the next questions dan answers ya, teman-teman. Silahkan semuanya. Aku kembaliin lagi ke Najwa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Lita yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita dengarkan pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Wanti Nurjadidah, yang mana beliau merupakan lulusan dari FKIP Ekonomi Unsyah atau USK, kemudian beliau juga sekarang lagi mengempu pendidikan di mahasiswa pasca sarjana pendidikan IPS Universitas Negeri Semarang. Kemudian beliau juga memiliki beberapa experience yang mana beliau juga merupakan diantaranya Duta Pepelingasi Perwakilan Aceh tahun 2019. Kemudian beliau merupakan juga founder dari komunitas Taati Umi Taati Bumi. Kemudian beliau juga merupakan perwakilan Aceh pada kegiatan Indonesia Youth Merging Debris Agreement tahun 2019. Kemudian beliau juga merupakan koordinator Project Merging Debris pada tahun 2021. Kepada Mbak Wanti, kami silakan. Oke, terima kasih buat Najwa selaku moderator. Mungkin langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sedikit akan membahas tentang tema kita hari ini, yaitu masa depan bumi, tanggung jawab kita bersama. Mungkin bisa next. Nah, yang pertama itu mungkin kalian bertanya-tanya gitu, kenapa sih kita harus peduli dengan bumi? Gitu. Tadi udah dicerita panjang lebar mungkin sama Kak Lita, sama Mbak Lita. Jadi pertama itu yang sering kita dengar sekarang itu adalah global warming. Nah, di mana kita itu menggunakan listrik secara berlebih-lebihan, kemudian efek dari rumah kaca, dan juga halaman rumah kita yang sekarang itu tidak memiliki pohon gitu. Jadi ketika kita cas baterai handphone, ketika baterainya sudah habis, mungkin bisa kita tarik aja colokannya gitu. Atau ketika siang hari nggak usah kita hidupkan lampu gitu. Mungkin aksi kita yang kecil itu bakalan berdampak yang besar kalau dilakukan sama beberapa orang. Kemudian yang kedua, laut yang semakin kotor dan tercemar. Mungkin sekarang itu bukan isu yang biasa-biasa aja, tapi mungkin semua orang udah tahu terkait lautan Indonesia itu yang sekarang memang lagi kotor gitu. Yang kita tahu bahwa Indonesia itu 70% bisa kita katakan dia itu lautan. Gitu. Jadi bisa bayangin aja kalau lautannya kotor bakalan seperti apa gitu. Di situ pun ada makhluk hidupnya kayak ikan dan sebagainya. Nah, ikan itu kan kita yang makan. Nah, ketika kita makan secara tidak langsung kita juga udah makan plastik tadi loh gitu. Kemudian yang kedua ada fenomena banjir yang selalu terulang. Mungkin di daerah perkotaan atau daerah pedesaan ada juga. Jadi ketika selokannya itu lagi sekarang misal kayak panas, ada matahari gitu kan. Jadi kebanyakan orang memang membuang sampah di selokannya. Nah, ketika udah banjir, nah baru nanti merasakan bahwa ini kenapa selokannya enggak ngalir air gitu, padahal sumbat gitu karena ulah kita tadi gitu. Kemudian mungkin ini yang paling saya tekankan, kita bisalah mengingat bahwa hal yang diberikan sama bumi untuk kita itu enggak terhitung jumlahnya. Jadi enggak salah kan kalau kita berbuat walaupun sedikit untuk si bumi ini gitu. Kayak udara, kalau misal kita beli oksigen kan mahal gitu. Nah, ini udara yang dikasih untuk kita itu gratis gitu. Kemudian air yang mungkin di daerah dekat gunung itu kan airnya memang segar gitu. Itu kan gratis juga gitu. Tapi kalau PDAM sebulan berapa gitu. Mungkin boleh next. Nah, kemudian yang kedua itu ada tentang fakta sampah plastik. Nah, di sini tadi udah dijelaskan juga mengenai plastik. Nah, yang kita tahu sebenarnya plastik itu bukan dipakai sekali, dia dipakai berkali-kali. Cuman keadaan sekarang aja mungkin yang membuat demikian gitu. Yang pertama itu Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia setelah Cina. Itu bukan suatu hal yang bisa kita banggakan gitu. Tapi itu suatu refleksi untuk kita atau untuk kita berpikir gimana caranya Indonesia itu bisa mengurangi penghasilan sampah tersebut gitu.
Kemudian 73% sampahnya itu sampah pantai di seluruh dunia itu adalah plastik gitu. Mungkin bagi pengunjung pantai atau mungkin yang tinggal di daerah aliran sungai, jangan buang sampah ke sungai karena mereka memang akan berakhir ke lautan gitu. Kemudian diprediksikan di tahun 2050 sampah plastik itu lebih banyak daripada ikan. Itu dari Ocean Konservasi. Mereka memprediksikan demikian. Selain itu, LIPI juga menyebutkan pada tahun 2050 itu diprediksikan jumlah sampah plastik itu akan melebihi ikan. Itu kan, jadi kebayang aja di masa depan kita bakalan makan plastik bukannya ikan gitu. Kemudian seperti yang katakan tadi, plastik itu hanya digunakan beberapa menit saja. Padahal plastik itu bisa kita gunakan sampai dia lesuk, kayak itu apa sih namanya, sampai dia itu rusak gitu. Kemudian dari plastik itu juga dia bisa membunuh lebih dari 1,1 juta burung lautan dan hewan setiap tahunnya. Karena misal tadi dibuang sembarangan di TPA atau sebagainya, nanti ada hewan yang datang makan gitu. Jadi sistem pencernaan mereka itu nggak bisa mengurai plastik tersebut tadi. Kalaupun ada mungkin bakalan jadi mikroplastik, di mana kita itu nggak bisa melihat secara langsung si mikroplastik tersebut. Kemudian yang ketiga ada larangan penggunaan kantong plastik. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa daerah yang memang sudah menerapkan kebijakan tersebut, seperti Banjarmasin, Balikpapan, Bogor, Bekasi, Denpasar, Semarang, DKI Jakarta. Kemudian boleh lanjut. Nah, di sini kebetulan kami kan tadi udah diceritakan sekilas bahwa Taati Umi, Taati Bumi itu bergerak di bidang lingkungan tapi fokus di pendidikan atau di sekolah gitu. Jadi kami mengajak para siswa atau santri di situ untuk bijak berplastik. Yang pertama tell them gitu. Jadi kita kasih tahu ke mereka tentang fakta-fakta sampah plastik itu seperti apa atau sampah yang lainnya gitu. Umumnya sampah pada umumnya gitu. Jadi kita ngasih tahu ke mereka bahwa sampah gini-gini loh, dia bakalan merusak lingkungan gitu. Ada baiknya sih kalau anak-anak sekarang dia kalau nggak lihat secara langsung atau dari sumber terpercaya, mereka juga nggak peduli gitu. Dan menumbuhkan kepedulian itu sangat-sangat susah karena itu memang panggilan jiwa setiap orang gitu. Nah, jadi di sini kita memberitahukan ke mereka seperti tadi sampah plastik itu berapa banyak di Indonesia, dihasilkan berapa gitu. Nah, setelah kita memberitahukan tentang fakta tersebut, yang kedua kita bisa give solution atau memberikan solusi kepada mereka gimana caranya mereka itu bisa mengurangi penghasilan sampah gitu. Minimal ada 3 R-nya gitu. Jadi kayak Mbak Lita bilang tadi, ketika kayak piramidanya terbalik sebenarnya, jangan piramida yang lurus gitu. Jadi yang berakhirnya itu memang di TPA itu sedikit gitu. Karena nggak mungkin dong setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali kita selalu membuka TPA gitu. Karena itu bukan solusi gitu. Yang solusi itu mungkin mengurangi tadi itu yang kita bisa gitu. Atau penerapan 3R lah gitu. Kemudian yang terakhir kita remind them atau kita mengingatkan mereka kembali gitu. Setelah kita kasih solusi, kita kasih tahu fakta, kita follow up ke mereka. Gimana hari ini kalian misalnya anak-anak tuh ke kantin. Kalian ke kantin beli minumnya pakai tumbler atau pakai plastik gitu. Atau misal kalian ketika belanja di kantin kuenya cuma 2, kalian pakai lagi plastik enggak gitu. Atau ketika ke sekolah bawa tumbler enggak gitu. Jadi kita mengingatkan hal-hal yang memang sederhana untuk mereka terapkan di lingkungan sekolah mereka gitu. Boleh lanjut? Maka dari itu mungkin tadi sudah dijelaskan sekilas tentang Taati Umi, Taati Bumi. Ini sebenarnya komunitas ini tuh baru ya, baru berdiri di tahun 2019 dari kegiatan Indonesian Marine Debris Summit 2019 yang diselenggarakan oleh Diverse Clean Action. Nah, di sini kami setiap perwakilan provinsi itu diwajibkan untuk membuat satu proyek gitu. Sebenarnya sebelumnya saya memang udah berkecimpung di lingkungan di komunitas Sobat Bumi Indonesia. Jadi mungkin bukan hal yang baru lagi bagi saya untuk lingkungan itu. Jadi sebenarnya dari awal tuh mikirnya mau buat proyek apa sih gitu.
Kemudian terpikir, kebetulan saya salah satu guru di sekolah yang tadi sekolah MTS Darul Ihsan. Di situ saya lihat permasalahan gitu. Jadi saya berpikir kala itu kenapa saya harus pergi jauh-jauh untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup atau masalah sampah itu sendiri, ketika di sekeliling saya itu memang ada permasalahan itu gitu, masalah di dekat saya. Jadi dari situ karena kebetulan ini boarding school, jadi mereka itu tinggal di asrama, jumlah santrinya itu atau jumlah siswanya itu lebih kurang sekitar 1.500. Kebayang aja berapa sampah yang mereka hasilkan setiap harinya. Kita bilang saja satu orang jajannya 5.000, dari per orang itu bakalan pasti banyak menghasilkan sampah. Sebelum komunitas kami ada bergerak di sana, itu biasanya dia satu hari sekali mobil angkut sampah dari DLH Aceh Besar itu yang mengangkut setiap hari sekali gitu. Jadi ketika ada komunitas ini nampak terlihat bahwa ada pengurangan sampah-sampah seperti botol plastik dan sebagainya. Karena ketika botol plastik itu tertimbun-timbun, dia nampak sampahnya itu banyak gitu. Kemudian ditambah lagi dengan plastik yang mereka pakai cuma beberapa kali gitu. Tapi sekarang udah berkurang. Boleh lanjut, Kak? Nah, ini beberapa kegiatan yang udah kami lakukan. Nah, tadi ada botol plastik yang dihasilkan dari memang tidak bisa dihindari oleh siswanya. Kemudian kami jadikan ecobrick diisi dengan sampah plastik. Kemudian yang kedua kami ada melakukan pembersihan di belakang pesantren. Jadi daerah situ memang daerah tempat kunjungan. Jadi setiap hari kunjungan itu sampahnya berserakan gitu. Jadi kami bersihkan, kemudian kami sosialisasikan kepada wali santri atau orang tua dari siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian ada juga kami melakukan diskusi-diskusi dengan siswa tersebut tentang keadaan sampah di komplek pesantrennya. Kemudian kami alhamdulillah udah ada juga bank sampah yang kemudian sampahnya akan kami kasih atau kami berikan kepada bank sampah Universitas Syah Kuala. Jadi setelah dikumpulkan di Darul Ihsan atau di bank sampah kami sendiri, jadi kami salurkan ke bank sampah Universitas Syah Kuala. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kita lebih ke sharing. Saya serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali forumnya ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kedua pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, diharapkan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti agenda webinar ini harap untuk mengisi link absen yang sudah tertera di forum chat. Nah, sebelum kita lanjut juga ke sesi Q&A, kami ada sedikit pemberitahuan kepada peserta dari kami komunitas Taati Umi Taati Bumi. Selain mengadakan webinar Earth Day, kami juga ada mengadakan lomba yang mungkin teman-teman semua bisa cek di postingan IG kami, yaitu Taati Umi Taati Bumi. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand ataupun langsung untuk bertanya di forum chat. Mungkin ini ada yang raise hand dari Mbak Yurisda Arnita dari komunitas Sobat Sahabat Hijau. Halo Mbak. Ya, makasih moderator ya. Terima kasih sudah berikan kesempatan. Saya tutup kamera ya karena kurang bagus nih sinyalnya dari HP. Tapi saya melihatnya memang cukup apresiatif ya melihat webinar yang diselenggarakan oleh Taati Bumi.
applause lah buat teman-teman dari Wanti dan kawan-kawan di situ gitu ya. Saya mau bertanya sama Mbak Ranitia ya, pembicara boleh, pertama Bu. ya. Salam kenal, kami dari komunitas Sahabat Hijau dan bergerak juga tentang pengolahan sampah, tapi khusus pengolahan sampah event ya. Jadi kami suka istilahnya bagaimana event-event itu bersih dan mengedukasi pemilahan sampah di event itu gitu. Karena di event itu tempat keramaian, jadi mudah kita dapatkan orang untuk diedukasi gitu. Nah, pertanyaan kami adalah tentang bagaimana sih sebenarnya tadi ada proklim ya. Kalau kami kan bergeraknya di event, tapi kepingin juga bergerak di kampung gitu ya, karena kampung itu kan basis sampah rumah tangga itu sangat besar sekali gitu ya. Dan kalau misalnya komunitas mana sih yang sudah bergerak di sektor proklim itu gitu ya, terus bagaimana keterkaitannya dengan pemerintah gitu, apakah ada agenda SDGs itu dikaitkan dengan proklim gitu, terus model pendanaannya seperti apa gitu kalau digerakkan oleh komunitas gitu. Nah itu karena kalau kita kan masih komunitas ini masih sifatnya sporadis ya, artinya ya kampanye terus gitu apa yang diketahui gitu ya. Tapi kalau dari Proklim ini kan program Kampung Iklim ini kan programnya pemerintah gitu. Kalau kita berperan, komunitas berperan di situ gitu ya, itu sudah ada nggak yang sudah lakukan gitu, terus bagaimana model pendanaannya, terus keterkaitannya dengan program SDGs gitu ya, itu yang saya ingin tahu gitu. Nah kemudian satu lagi pembicara kedua, Dek Wanti ya, ini kawan sahabat saya gitu ya, dulu bergerak di Sobat Bumi ya, sampai ada wawancara dulu ya untuk keluar seperti program untuk anak muda gitu ya, naik pergi berlayar gitu ya. Apa ya nama programnya Dewanti? Saya lupa. Indonesian Youth in the Bridge tadi Kak. Ya, youth ya, Indonesian Youth Education ya. Ya, Youth ya, nggak salah ya. Ya. Jadi saya tahu berproses lah gitu ya, khusus Wanti gitu ya, sampai Wanti menerapkan di tempat pesantren yang dia ajar ya, atau adik-adik di situ, dan saya salut gitu dengan gerakan beliau gitu dan mendirikan Taati Bumi gitu ya. Dan itu sebenarnya patut dicontoh bagi generasi-generasi muda dimanapun kita berada gitu ya. Kalau kita sudah bergerak hatinya untuk lingkungan, ya memang mulainya selalu dari lingkungan terkecil di rumah kita, terus kemudian di kawasan kita gitu. Ya kalau misalnya belum tergerak berarti belum soul-nya itu belum yakin gitu ya, belum mantap gitu. Harusnya memang selalunya dari kecil gitu ya, dari hal-hal kecil gitu. Saya dari rumah itu juga seperti itu gitu. Artinya kalau misalnya Mbak Ranitia tadi juga gitu ya, dari awal udah pilah dari rumah gitu ya. Kalau di lingkungan saya ada 4 pemilahan sama organik 5 ya. Jadi ada botol, kemudian kertas, kemudian plastik gitu ya, kemasan. Kemudian ada satu lagi organik, satu lagi residu. Jadi ada 5. Nah, yang berorganik itu memang di rumah gitu ya, diolah sampai kompos gitu ya. Yang 3 itu dibawa ke WCP. Jadi di Aceh itu Ranitia sudah ada sistem
pemilahan sampah waste collecting point gitu. Jadi ada 30 rumah tangga, ada 1 titik gitu. Untuk pemilahannya ada sekitar 8 jenis gitu. Nah itu alhamdulillah saya berinisiatif gitu ya, untuk di kawasan rumah saya harus ada WCP, karena kita yang punya ide gitu ya, tapi kok di rumah kita nggak buat. Nah itu yang disinyalir, apa yang dirasakan dirasakan Wanti itu sama gitu, bahwa dari hal yang kecil di lingkungan kita dulu beresin gitu, baru bisa berkoar-koar di luar gitu ya, karena kita sudah memulainya gitu. Nah, Wanti, pertanyaan saya adalah bagaimana kesulitan yang dihadapi gitu ya, kesulitan terbesar yang dihadapi selama ini gitu ya, sehingga butuh nih istilahnya kekuatan dari teman-teman seide gitu ya, seperjuangan gitu. Itu ya Wanti pertanyaannya. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Yusrida, Arnita dari komunitas Sobat Hijau yang telah bertanya. Mungkin bagi teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, disilahkan untuk sesi Q&A kita kali ini. Ini bisa langsung jawab apa nunggu ini? Atau kalau misalnya sambil kita nunggu, jadi dijawab langsung boleh juga Mbak Rita. Disilahkan boleh. untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Yusrida. Oke, terima kasih banyak ya pertanyaannya Ibu gitu ya, Mbak. Bingung manggilnya. Oke, nah di sini tadi pertanyaannya bagaimana sih? Oke. Mbak Aji. Oke, baik Mbak. Jadi pertanyaannya bagaimana sih kita gitu ya memulai terutama di daerah kita masing-masing terkait Proklim kayak gitu, karena sebenarnya Proklim kan ini juga salah satu program pemerintah ya. Nah, sebenarnya saya ada beberapa ini saya boleh share screen? Saya ada beberapa link yang mungkin nanti bisa dipelajari Mbak Yusrida dan juga teman-teman semuanya ya yang interest di Proklim ya. Nah, di sini saya coba share screen-nya. Jadi ada beberapa saya bilangnya sih 3 ini ya, 3 link gitu ya yang bisa membuat kita semakin paham, oh prosesnya seperti ini gitu ya. Nah, yang pertama tuh ada ini ya teman-teman semuanya. Jadi kalau di website itu ada namanya Ditjen nppi.mlhk.go.id gitu ya. Nah, di sini tuh ada cara-cara dan juga gambaran terkait Proklim itu apa dan juga komponen utamanya gitu ya. Dan juga ada beberapa strategi yang memang mereka tawarkan dan juga ada contoh-contoh implementasi yang tadi disebutkan di mana aja sih memang Proklim itu sudah di mana aja kayak gitu. Jadi ini juga ada gitu ya di beberapa daerah gitu. Jadi teman-teman juga bisa cek ini. Nah, kemudian kalau mau detail lagi, sebenarnya ada namanya, ini juga bisa di-download ya secara online, itu ada roadmap program Kampung Iklim gitu ya. Walaupun ini mereka udah publish-nya 2017 gitu ya, tapi di sini itu ada cara-caranya gitu ya. Bagaimana sih cara untuk mendaftarkan Kampung Iklim terutama di daerah teman-teman semuanya gitu ya. Dan di sini juga ada beberapa data. Nah, caranya seperti ini. Jadi mulai dari nanti itu ada verifikasi pengusulan Proklim dan itu ada di websitenya di sini. Namanya ada srm.menlhk.go.id gitu ya. Jadi sebenarnya di sana lengkap banget gitu ya secara online. Nah, kalau misal gitu ya daerah teman-teman belum tahu tentang Proklim dari Dinas Lingkungan Hidup setempat gitu ya, itu sangat bisa membantu sekali ya. Jadi kalau saya saran sih bertanya langsung ke sana gitu ya karena mereka lebih paham gitu ya. Dan programnya sebaran Proklim pun juga banyak ya di kampung-kampung ya gitu ya. Jadi tadi website yang sangat berguna itu ada di jenppi.mlhk.go.id terus kemudian SRN-nya gitu. Terus kemudian bagaimana sih dampaknya terhadap perubahan iklim dan bagaimana mengukurnya gitu ya. Nah, kalau di SRN ini tuh sebenarnya ada beberapa data juga yang teman-teman bisa cek gitu ya. Nah, di sini ada misal tren emisi baseline-nya gitu ya, kemudian ada sajian informasi mulai dari energi, pertanian, kehutanan, dan limbah gitu ya. Dan ini lumayan baik ya datanya ya, jadi teman-teman juga bisa kebayang. Nah, kalau kita berbicara tentang SDGs gitu ya, SDGs saya coba buka SDGs, bukan Bappenas ya, SDGs secara umum ya, Sustainable Development Goals, Sustainable Development Goals.
Nah, di sini tuh ada websitenya khusus gitu ya, kalau misal kita pengen berkontribut gitu ya terhadap SDGs itu sendiri gitu. Nah, di website ini sdgs.un.org kita bisa tahu, oh ternyata targetnya sudah sejauh ini, oh progresnya sudah sejauh ini, oh daerah ini sudah sejauh ini gitu ya. Kalau di Indonesia itu yang mengolah Bappenas ya, jadi bisa ngecek di Bappenas langsung. Nah, kalau yang kita berbicara tentang perubahan iklim, jadi nomor 13 ya. Kita bisa cek di sini tentang details dari SDGs nomor 13 itu sendiri. Dan di sini gitu ya, teman-teman semuanya juga bisa dicek gitu ya. Sebenarnya apa sih target dan indicators yang tadi saya bilang gitu ya. Misal ngomongin tentang integrate climate change measures into national policies and strategy and planning. Jadi kalau kita berbicara tentang national policies ini kan maksudnya ke pemerintah ya. Jadi memang kalau kita berbicara terkait terutama organisasi yang kita bentuk gitu ya, belum bisa berkontribusi di situ gitu ya. Jadi kebanyakan kalau dari SDGs itu secara global gitu ya, global atau regional. Terus kemudian ini nanti teman-teman juga bisa cek di sini. Terus kemudian kalau di Indonesia itu tadi saya bilang ada Bappenas gitu ya, Bappenas SDGs. Di sini teman-teman juga bisa cek gitu ya, SDGs Bappenas. Sejauh mana sih pencapaian dari Indonesia itu sendiri? Karena kalau kita berbicara tentang Indonesia itu ada target indikator khusus yang dibuat oleh Bappenas ya. Jadi teman-teman semuanya. Jadi ini sedikit gambaran Ibu ya. Semoga bisa sedikit menjawab gitu ya. Dan ini tujuannya agar kita juga saya mengajak teman-teman untuk mempelajari karena kalau kita berbicara treatment satu daerah sama daerah lain tuh beda-beda ya. Gitu. Kita tidak bisa mengeneralisasi oh di Aceh kayak gini gitu ya. Oh di Indonesia Timur kayak gini gitu. Jadi memang kita harus melihat kondisi gitu ya. Kondisi terutama dampak dari perubahan iklim itu apa di daerah itu gitu ya dan bagaimana nanti kita elaborate dengan ilmu-ilmu yang memang kita sudah pelajari. Nah, ilmu-ilmunya teman-teman bisa banyak belajar ya tadi dari beberapa link yang memang saya rekomendasikan. Ada sdgs.bappenas.go.id, terus kemudian juga sdgs.un.org, kemudian juga srn-menlhk.go.id, terus kemudian ini juga bisa di-download ya di JNPPI menlhk.go.id gitu ya. Terus juga sama gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini dan kalau butuh misal video informasi dan sebagainya sebenarnya ada banyak ya di sini di Ditjen PPI mulai dari video, pustaka, info penggiat, kamus istilah dan infografis. Jadi itu juga bisa digunakan sebagai materi pendukung teman-teman terutama kalau teman-teman mau edukasi. Kayak gitu Mbak sedikit sharingnya semoga bisa menjawab ya. Ya Mbak, makasih informasinya gitu ya. Saya juga bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Mbak gitu ya di DLHK Kota Banda Aceh. Jadi sekilas memang saya tahu gitu tentang Proklim itu gitu. Dan itu biasanya cuman hanya sebagai platform untuk perlombaan ditetapkan apakah desa itu udah memenuhi syarat untuk kampung iklim gitu. Jadi tidak ada istilahnya platform dari Setjen PPI itu yang membuat satu platform yang khusus komunitas itu bergerak gitu. Tidak ada istilahnya komunitas masuk di situ terus apa dia bisa kontribusi apa gitu ya masuk dalam dalam kegiatan Proklim itu gitu. Nah, itu yang saya taunya gitu ya. Tapi mungkin Mbak Ranitia mungkin lebih memahami gitu ya di pusat gitu ya. Apakah ada khusus istilahnya kontribusi komunitas gitu yang masuk di dalam platform Kampung Iklim karena kalau di pemerintah sendiri hanya sebatas membina saja kampungnya untuk membuat memenuhi syarat-syarat indikator yang ada di Proklim itu gitu. Itu saja nanti kalau sudah ada penilaian dari pusat ya sekian sekian nilainya ya ditetapkan jadi kampung Proklim gitu aja gitu. Tapi tidak ada sama sekali upaya ya yang saya tahu gitu dari Proklim itu sendiri kontribusi dari komunitas lingkungan-lingkungan yang istilahnya sebenarnya kita punya ilmu ya kita punya tahu sendirilah indikator apa yang mendorong Proklim itu bisa naik gitu ya di setiap desa gitu tapi membuka jendela dari itu tuh nggak ada gitu. Itu yang saya tahu gitu Mbak. Mungkin Mbak bisa nanti
bisa jelaskan gitu ya, mungkin ada ternyata di Indonesia ada begitu ya contoh-contohnya gitu ya. Tidak hanya harus di platform di di pusat, tapi bisa jadi di daerahnya punya kebijakan untuk membuka peluang komunitas untuk berkontribusi gitu, komunitas lingkungannya. Kedua juga yang SDGs juga saya lihat ada youth ya, milenial melek SDGs gitu ya. Tapi hanya sekedar kampanye saja, paham, oh ya udah paham SDGs seperti ini, pemuda harus begini gitu ya. Tapi di dalam platform itu SDGs atau Bappenas sendiri itu komunitas apa sih yang sudah bergerak di SDGs gitu ya. Itu yang belum ada gitu. Yang saya paling apresiatif ada zero waste ya nggak salah, yang zero waste atau yang ada khusus platform yang khusus kita Indonesia bebas sampah itu ya, yang sudah ada meng-hire semua komunitas datanya gitu ya. Tapi belum berkembang juga, tapi itu sesuatu yang sudah bagus gitu ya. Kita merasakan bahwa oh kita berkontribusi nih untuk Indonesia bebas sampah gitu ya. Itu sudah menjadi hal yang positif sampai kita daftar gitu. Nah, tapi di tubuhnya pemerintah ini mungkin Mbak Ranitia tahu gitu ya perkembangannya bagaimana gitu, kebijakannya gitu. Itu saja sih Mbak yang kami ngerasakan kayaknya istilahnya kita paham tapi kita disuruh bergerak sendiri juga gitu. Oke, saya bantu jawab ya nanti sebelum nanti dilanjutkan sama Wanti ya Bu ya. Ya, Jadi ini ya. menarik banget ya Bu ya. Jadi kalau memang saya rasakan ya, dulu saya juga bekerja di salah satu yayasan namanya Generation Foundation dan memang saya handle Indonesia Bebas Sampah sejak tahun 2016 gitu ya sampai 2018 dan sempat ada Jambore Bebas Sampah juga di Aceh ya. Waktu itu saya juga datang. Gitu. Ya, Jadi JBBS ya. Ya, jadi memang bisa dibilang saya merasakan sendiri ya Bu ya, karena saya bergerak di grassroots sampai level pemerintahan masih sporadis banget gitu ya. Mas Rois ini bikin gitu. Itu hal yang bagi saya hal yang rahasia umum yang memang kita ketahui bersama, apalagi Ibu kan di sini masuk di kawasan masyarakat elit ya. Elit ini memberikan decisions karena bekerja di LH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup daerah gitu kan. Nah, kalau platform yang dari Generation buat itu memang sangat bagus banget, apalagi di setiap bulan biasanya Agustus September itu mereka ada jambore dan menggerakkan seluruh komunitas seluruh Indonesia ya gitu ya, dan memang peran NGO itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Terus kemudian tadi Ibu sempat cerita gitu ya, kondisinya seperti ini nih di dinas gitu ya, dan kemudian ya memang kalau di kementerian cuma bisa memeasure aja gitu ya. Nah, kalau dari sini sebenarnya saya belajar tentang scope of work ya Bu ya dari masing-masing lembaga gitu ya. Lembaga terkait gitu ya. Nah, memang setahu saya nanti mohon dikoreksi juga gitu ya. Setahu saya memang dari pemerintah itu tujuannya dan pekerjaannya gitu ya, memang hanya decision makers, kemudian juga pembuat peraturan atau membuat suatu surat rekomendasi dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kita juga perlu memperhatikan stakeholders, pentahelix stakeholders ya. Jadi pentahelix stakeholders mungkin Ibu juga sudah tahu bahwa tidak hanya melibatkan pemerintah saja gitu ya, tapi kita juga melibatkan gitu ya yayasan gitu ya, atau CSOs, kemudian juga profit perusahaan gitu ya, terus kemudian juga akademisi, terus kemudian juga pihak komunitas lokal gitu ya. Kalau saran saya, setahu saya gitu ya terkait proklim gitu ya, saya kebetulan juga hanya sebatas tahu saja, belum sampai deep karena sebenarnya saya masuknya di sampah ya Bu ya. Saya nggak banyak tahu, tapi kalau sampah bisa ngomong banyak gitu. Nah, kalau proklim ada nggak sih komunitas yang ada di Indonesia gitu ya, yang atau daerah yang bisa dijadikan learner gitu ya, atau learning gitu ya, agar kita bisa menerapkan itu dengan menggerakkan masyarakat. Saya pribadi saya belum tahu gitu ya, tapi kalau saya menyarankan di Ibu, karena Ibu di sini, bagi saya ini merupakan suatu privilege ya Bu ya, bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, mengerti bagaimana sistemnya, dan tahu prosesnya juga, mengerti datanya juga, dan sebenarnya peran Ibu sangat bagus gitu ya kalau saya mendapat posisi seperti Ibu gitu ya. Jadi saya sarankan
memang kita harus memulainya ya Bu ya. Kalau kita nunggu ini nggak jalan-jalan, nunggu dia nggak jalan-jalan gitu ya. Kalau saya pribadi orang yang daripada nunggu mending saya jalan gitu ya. Terbersit ataupun nanti mau dilihat apa-apa, yang penting kan ada awareness di sini. Memang kita pengen memberikan suatu contoh gitu ya. Siapa tahu gitu ya, dengan adanya Ibu di DLH gitu ya, Ibu bisa menjadikan ini gebrakan dan jadi contoh-contoh DLH yang lain gitu ya. Apalagi Wanti kan di sini kan mempunyai komunitas juga di Aceh gitu ya. Terus teman-teman di sini juga ada dari Aceh. Siapa tahu dengan prototyping, dengan menggerakkan komunitas Aceh, terutama menggerakkan komunitas lingkungan di sini, mengajak Wanti. Kemudian juga setahu saya di Aceh tuh ada Earth Tower, kemudian juga ada komunitas-komunitas yang lain, ada pesawat kertas juga itu teman saya juga sempat di sana gitu ya. Terus kemudian ada stakeholders yang lain gitu ya. Jadi memang kita harus memisahkan masing-masing. Level pemerintahnya siapa gitu ya, dari RT RW sampai kelurahan, kecamatan, sampai masuk nanti ke dinas gitu ya. Kemudian dari akademisi, dari universitas siapa aja, Syah Kuala, terus kemudian juga ada beberapa universitas. Kemudian perusahaan siapa aja yang memang bergerak di iklim, lingkungan, sampah dan sebagainya. Terus kemudian juga masyarakatnya siapa, apakah ada masyarakat contohnya Pok Darwis, kelompok sadar wisata, terus kemudian kelompok sadar lingkungan gitu ya. Terus kemudian juga media juga penting banget karena ada banyak media platform juga. Dengan kita mengintegrasikan berbagai macam stakeholders ini, harapannya ini bukan gerakan dari satu pihak saja, tapi ini gerakan semua gitu ya. Dan akhirnya nanti bisa menjadi piloting gitu ya, bisa menjadi contoh gitu ya bagi DLH lain gitu ya. Karena di sini saya melihat ini suatu privilege ya Bu ya sebenarnya gitu ya. Siapa tahu dengan adanya forum ini kita bisa membuat gebrakan bersama, terutama di Aceh ya Ibu, karena di sana dan teman-teman di sini juga base-nya juga banyak di Aceh gitu ya. Dan saya berharap gitu ya, semoga saja ini merupakan awal yang baik ya dengan kita berdiskusi dan juga sharing gitu. Semoga bisa menjawab ya Bu. Ya, makasih Mbak Ranit. Bermanfaat buat semangat kita ya bersama. Semangat Bu. Baik, terima kasih kepada Mbak Dita yang sudah menjawab beserta pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mbak Yurista. Mungkin untuk Mbak Wanti, silakan untuk dijawab pertanyaan dari Mbak Yurista terkait bagaimana kesulitan yang dihadapi selama ini dalam membangun komunitas yang sudah dibahas ini dan Indonesia. Oke, terima kasih Kak Rida atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya gimana sih kesulitan terbesar selama ini gitu yang dihadapin gitu. Mungkin yang pertama itu terkait sumber daya manusia gitu. Jadi SDM di komunitas kami Taati Bumi ini masih sedikit gitu. Dan itu pun sekarang udah bertambah alhamdulillah gitu. Kemudian selain itu juga ketika kita kayak ke sekolah gitu, enggak semua siswa atau enggak semua santri itu menerima apa yang kita katakan gitu. Tadi kita udah tell them, udah ngasih tahu ke mereka tentang sampah, tapi ada memang yang beberapa yang memang nggak bisa menerima gitu. Jadi di situ mungkin kita lebih mengingatkan kembali gitu. Itu namanya aja ujian lah ya untuk berbuat baik ya gitu. Mana ada lancar-lancar semuanya gitu. Jadi kayak misalnya kita ingatkan aja kembali gitu. Karena menumbuhkan kesadaran di setiap orang itu sangat susah gitu. Mungkin itu kayak mungkin boleh nggak saya lanjut, tadi ada yang nanya tadi dari si Bolga. Pertanyaannya mirip-mirip gitu. Gimana Bu moderator? Boleh Kak. Jadi tadi ada pertanyaan dari si Bolga tadi atas nama siapa kan? Gimana cara kita sebagai penggerak lingkungan untuk menghadapi mindset orang dewasa seperti itu? Bentar ya, coba saya lihat tadi. Jadi pertanyaannya itu adalah komunitas kami sendiri sering melakukan edukasi kepada warga-warga tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama isu sampah plastik. Namun tantangan dari kami sendiri adalah ketidakpedulian dan ketidaktahuan mereka tentang sebab akibat dari polusi sampah ini. Nah, pertanyaan saya, gimana cara kita sebagai penggerak lingkungan menghadapi mindset orang yang dewasa yang seperti itu? Ini sebenarnya sempat kami alami di tahun 2021 kemarin ketika kami menjalankan proyek Marine Debris Ranger yang kami lakukan di
Desa Alunagah gitu. Nah, itu memang ketika kita datang ke masyarakat, makanya tadi kamu memilih di pendidikan gitu ya, kita lebih mudah tell atau memberitahukan kepada generasi muda sekarang daripada orang yang dewasa gitu. Nah, tapi itu memang tantangan sendiri ketika kita datang ke masyarakat, biasanya itu dari yang kami alamin ya, ada masyarakat yang memang mendengarkan kita ngomong gitu. Ada yang memang nampak dari sikapnya itu seolah-olah memang nggak mau mendengarkan. Pokoknya ketika kita sosialisasi ke desa itu atau ke masyarakat itu banyak hal-hal yang memang di luar dugaan gitu. Kayak misal tadi yang mengenai kita kasih tahu ke mereka tentang sampah gitu kan. Tapi kan mereka itu nggak mau mendengarkan. Gitu. Mungkin kalau saran dari saya, kita bisa perlahan memberitahukan ke mereka. Jangan memberitahukan secara secara terus-menerus atau memaksa gitu ya. Karena nanti kesannya kurang sopan. Jadi kami kalau kemarin itu, kalau ibu-ibu tuh biasa dia kalau yang tertarik dia memang mendengarkan atau ada yang memang menyanggah gitu. Jadi kita mendengarkan dulu apa yang dia katakan, baru kemudian kami bantai sih kalau saya istilahnya gitu. Jadi dengar dulu ibu tuh cerewet nih bla 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 dia ngomong kan. Itulah ini sampah banyak kali. Saya pulang dari pasar, saya belanja ada beberapa macam, ada bawang taruh dalam plastik. Dengerin aja itu kayak sekilas kita dengar tentang penghasilan sampah dia gitu. Baru kemudian kita bilang, ibu pusing nggak lihat sampah plastiknya itu gitu. Jadi kalau saya pribadi sih kalau ke masyarakat lebih melihat gimana tanggapan dia, baru kita menanggapi dengan hal yang dia udah tanggapin tadi gitu. Jadi kita bisa tahu, jangan pula nanti kena marah gitu ya, dimarah-marahin gitu. Ada tuh kemarin sempat saya dengar cerita teman saya. Jadi kayak memang dimarahin di forum kayak gitu, dan masyarakat itu memang nggak menerima gitu. Mungkin kalau saya pribadi lebih lihat ke kearifan lokalnya di daerahnya atau gimana sih kebiasaan masyarakatnya gitu. Kayak tadi yang mungkin saya contohin bisa ditanya dulu sih penghasilan sampahnya gimana, sampahnya dibawa kemana, baru kita berikan sosialisasi ke mereka gitu. Memang waktu kita sosialisasi nggak selalu mendengarkan gitu, nggak semua menerima. Tapi pasti dari sebagian besar itu bakalan menerima. Gitu aja mungkin, Kak. Gimana? Atau mungkin masih kalau misalnya masih kurang paham boleh hidupin aja mikrofonnya dikasih tahu gitu kan. Mungkin boleh lanjut ke Kak Najwa. Baik, gimana Mbak Delta Natalia yang sudah bertanya dari komunitas Sibolga, apa bisa diterima? Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan lagi sebelum saya share Q&A-nya. Mungkin bagi seluruh peserta untuk bisa diharapkan untuk mengisi link absen yang sudah di-share di forum chat. Nah, ini ada pertanyaan untuk Mbak Lita dari salah satu mahasiswa Universitas Jakarta. Jadi akan komen. Nah, saya ulangi pertanyaannya. Dari salah satu mahasiswa UIN Jakarta, izin bertanya ke Aranitya. Jadi gini Kak, kan sampah organik itu kan biasanya bau. Nah, pengelolaannya yang nggak mengakibatkan bau itu bagaimana ya Kak? Yang kedua questionnya, terkait ekobrik itu, kalau dijadikan bangunan itu nantinya kemasan berdepan bis terurai menjadi CO2. Tidak ya, sebelumnya terima kasih banyak. Oke, makasih banyak Fadlan ya ini ya pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah sampah organik itu biasanya bau? Kenapa bau gitu ya? Nah, pengolahannya yang tidak bau itu gimana? Jadi yang sebenarnya tadi waktu saya sharing memang harus dipilah dari awal ya gitu ya. Tadi juga sempat di-sharekan gitu sama Wanti juga harus dipilah dari awal. Jadi memang harus ada tempat sampah terpilah gitu ya. Ini khusus organik, terus kemudian ini khusus plastik, ini khusus karton, ini khusus kertas, ini khusus elektronik gitu ya, sampai ke residu. Residu itu yang tidak bisa dimanfaatkan kembali gitu ya. Jadi gitu ya, dengan kita memilah dari awal itu
insya Allah nggak bau sama sekali ya gitu ya, karena saya juga menerapkannya dan itu nggak bau gitu ya. Yang bikin bau itu sebenarnya gitu ya, karena sampahnya dicampur gitu ya. Terus kemudian kalau ngomongin metode kompos kan ada banyak ya, ada aerob, anaerob gitu ya, ada metode tertutup atau enggak gitu ya. Nah yang penting selama kita bisa, kalau saya kan ditutup ya, jadi habis dimasukin ditutup gitu ya, itu alhamdulillah juga nggak bau gitu ya. Jadi memang harus dipilah ya, dipilah dari awal gitu ya. Kalau pengen nggak bau lagi sebenarnya ada beberapa cara juga ya. Biasanya tuh harus ada dikasih sedikit gula dan sebagainya kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya harus harus dibiasakan ya. Karena kalau nggak dibiasakan nanti nggak milah-milah gitu ya. Gitu. Sekarang mah saya kalau bau apa gitu ya, terutama bau sampah organik udah biasa karena ya udah tiap hari gitu ya ngompos, terus kemudian tiap hari juga milah gitu. Jadi memang harus dibiasakan. Memang di awalnya kayak nggak terbiasa, tapi semakin ke sini semakin biasa. Yang bikin bau tuh biasanya ada sampah nasi gitu ya. Makanya kalau makan juga kalau bisa dihabiskan ya gitu ya. Yang mau harum tuh ya, kalau mau harum tuh sampahnya harus dipisah lagi ya. Contohnya ada sampah ini nih, apa namanya, sayur, kemudian buah, itu tuh dijamin insya Allah nggak bau karena itu juga ada zat gulanya, ada itunya gitu. Nah kalau ekoenzim kan dia bikinnya memang harus jenis sesuai jenis ya. Contohnya ekoenzim jeruk apa kulit jeruk gitu ya, ekoenzim dari sayur apa gitu ya. Nah itu biasanya nggak bau karena itu yang khas ya gitu. Jadi memang kalau mau nggak bau, sampahnya organik pun juga harus dipilah gitu ya. Gitu. Kalau saya rasain sih memang selama kita bisa makan dihabiskan gitu ya, nggak usah bikin sampah organik gitu. Makan secukupnya gitu ya, nggak usah berlebihan. Jadi yang masuk jadi sampah organik itu memang sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan. Sampah organiknya biasanya kan habis sisa motong buah atau kulit buah itu tuh kan bisa jadi ekoenzim juga dan itu nggak bau gitu. Terus kemudian yang kedua terkait ekobrik yang dijadikan bangunan nantinya ke masa depan bisa terurai menjadi CO2. Kalau CO2 kan karbon dioksida ya gitu ya. Saya sebenarnya kurang paham soal ini juga, tapi setahu saya dia tidak akan terurai gitu ya, karena kan semakin dimanfaatkan gitu ya, dia tidak akan terurai karena dia juga ratusan tahun ya terdegrade atau terdegradasi. Jadi memang ekobrik itu tujuan awalnya untuk memperpanjang umur dari si plastik itu agar nggak masuk ke TPA. Jadi residual waste atau sampah-sampah yang dimasukkan ke ekobrik, mulai dari sampah kemasan sachet dan sebagainya, itu tuh cuma ini aja, udah nggak bisa diapa-apain sebenarnya, residual aja. Tapi daripada kita masuk ke TPA kan bisa dijadiin brick. Dan sebenarnya ini juga ada banyak inovasi, nanti teman-teman bisa cek aja di Instagram tuh ada salah satunya Rebrick. Rebrick itu malah dijadiin paving block kayak gitu, dan ini ada di Tangerang Selatan juga gitu. Jadi sudah banyak ya teman-teman yang memang mengolah sampah residual waste kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka hanya tujuannya memperpanjang umur barang aja kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya Fadlan. Mbak Lita, mungkin saya bisa tambahin Oh boleh izin banget, monggo Bu, moderator. silakan. Monggo Iya, saya silakan banget. pengalaman Nah betul banget, pengalaman yang organik ya, yang pengolahan sampah organik. Jadi supaya tidak bau, yang tidak bau itu kan sebenarnya karena memang tadi betul dibilang Mbak Lita itu istilahnya dipisah ya buah-buahan dengan sayur-sayuran gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita namanya ibu rumah tangga agak rempong ya untuk pisah-pisahin lagi gitu. Maunya istilahnya yang sudah organik, semua organik dimasukin di situ gitu. Jadi nasi habis cuci piring ya di wastafel gitu ya, semua masuk di situ gitu. Tapi sebenarnya dengan catatan gitu ya. Pertama kalau misalnya kita ada ikan gitu ya, ikannya lebih baik direbus dulu gitu ya, maksudnya kita kan pesiang ikan gitu ya, kepala ikan terus darahnya gitu ya, sampai tulang-tulangnya, misalnya kalau kita mau buat fillet kan tulangnya kan kita buang gitu. Nah itu kepala ikan udang gitu, nah itu kan nutrisinya sangat bagus sekali gitu ya. Nah, itu biasanya saya rebus dulu gitu, kemudian baru masukin gitu. Dan kalau bisa semuanya itu airnya itu jangan masukin di kompos supaya jangan mudah bau gitu. Jangan, jadi itu. Terus kemudian kedua, waktu kita masukin ke komposter gitu ya, saya tuh selang-seling gitu, jangan terus-terusan masuk komposter karena memang
kebetulan memang saya suka masak gitu ya, jadi kan banyak gitu. Jadi sebagian saya letakkan ke tanaman langsung gitu. Tanaman itu kan ada tanah, terus diselipin aja di pinggir pot itu, ya, terus tutup aja ke tanahnya. Ya, insya Allah nggak akan menimbulkan bau dan tanamannya semua subur-subur gitu. Ya, karena kita kita sambil penggemburan tanaman kita, aglonema dan lain-lain gitu ya. Nah, sambil penggemburan dia kan suka ya ada aerasinya gitu ya, karena sudah ada udara gitu ya, nggak padat lah tanahnya. Kemudian kita letak kompos gitu, pinggirnya gitu. Nah, nanti pinggir sebelah kanannya lagi, pinggir depannya lagi. Jadi diselang-seling aja, terus sebagian bawa ke komposter gitu. Nah, di dalam komposter juga saya awal-awal itu sering pakai sekam ya, sekam apa tuh namanya? Sekam kayu ya. Kalau sekam padi itu sering bersemut, jadi saya sukanya pakai sekam kayu gitu. Tapi udah belakangan ini karena repot gitu ya, harus bawa berapa karung dari pabrik kayu gitu ya, yang sekam gitu. Sekarang saya lihat lebih bagus gitu ya, tidak menimbulkan bau kalau kita gunakan kompos yang sudah ada gitu. Jadi kompos kita kan yang sudah berproduksi kita letak di karung ya, yang belum kering kan kita letak di karung, baru setelah sudah masuk dalam karung itu baru sudah ringan kan dia, udah 2 minggu gitu ya, udah ringan baru kita aplikasikan ke tanaman. Nah, itu kalau nggak diaplikasikan ke tanaman, yang dalam karung itu di-reuse lagi, digunakan lagi untuk penutup kompos gitu. Karena dia udah menjadi tanah gitu. Nah, itu sangat efektif sekali kalau kita letak di atas kompos yang kita sudah masih basah gitu ya. Kita letakkan di atasnya penutupnya gitu. Nah, itu sama jauh sekali dari yang awal yang kita ngerasa ada bau gitu ya. Ini sudah menjadi solusi di rumah tangga saya gitu, karena saya juga nggak bisa lepas dari kompos gitu ya, karena sudah mendarah daging dan sudah menjadi kebutuhan gitu ya. Jadi solusinya seperti itu gitu. Yakinlah gitu, mudah-mudahan nggak bau gitu ya. Selama waktu pas masukin kompos yang segar tadi kita aduk dulu yang lama, kita aduk baru kita tutup pakai kompos yang sudah lama. Baru kita tutup pakai kompos yang udah jadi gitu. Jadi jangan lupa diaduk juga gitu. Aduk tuh penting gitu untuk aerasi, untuk air untuk udara bakterinya itu berkembang gitu. Jadi mudah cepat terurai gitu. Baru saya tutup pakai kompos yang sudah jadi. Insya Allah nggak bau. Itu sih tipsnya Mbak Lita dan kawan-kawan gitu. Mantap nih Oke, baik. teman-teman, bisa langsung coba. Monggo. Terima kasih banyak kepada Mbak Yurisda yang sudah menambahkan, dan terima kasih juga kepada Mbak Lita yang sudah menjawab pertanyaan dari Fadina. Selanjutnya ada mungkin last question. Ini pertanyaannya untuk Mbak Lita. Jadi ada salah satu dari himpunan GARS di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat ini kami baru memulai budidaya manggut sebagai salah satu upaya penguraian sampah organik. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara efektif mensosialisasikan warga untuk dapat mengumpulkan sampah organik untuk dijadikan pakan manggut? Sekian, Mbak. Silahkan. Soal pakan manggut ini menarik banget karena saya juga lagi uji coba di Bali Barat ya, teman-teman, sama teman-teman Subumi di Bali Barat. Nah, soal maggot kan sebenarnya di sini GRAS Indonesia udah mulai ya, jadi ini upaya sangat bagus dan PR-nya adalah gimana nih buat ngajak warga. Nah, yang pastinya memang awalannya tuh kita gitu ya, nggak bisa gitu aja gitu ya minta untuk ngasih aja gitu. Sometimes mereka harus ada dikasih fasilitas dulu. Nah, gimana agar memulai, kalau saya saran ya, tapi mungkin nanti teman-teman juga ada yang mau nambahin. Kita bisa dari teman-teman GRAS, misal harus didata dulu di desa itu, di daerah Kabupaten Deli Serdang, mau di desa mana dulu gitu. Jadi bikin kecil aja dulu. Di desa itu ada berapa kakak gitu. Misal ada, anggap aja ya, misal 20 kakak. Nah, kalau bisa di setiap kakak itu dikasih tong khusus organic waste atau sampah organik. Tongnya tuh terserah mau yang 10 liter, tongnya tuh modelnya kayak tong komposter gitu ya, yang tertutup gitu biar nggak bau.
gitu. Dan setiap kakak dikasih bilang ke mereka, ibu gitu ya, ibu atau bapak, sampahnya ini ya, apa namanya, harus kami sediakan tong sampah, mohon bantuannya untuk dipisah. Nah, pasti kan mereka tanya, buat apa emang gitu kan. Nah, ini pentingnya untuk sosialisasi. Kalau bisa teman-teman udah ada produk nih hasil keluaran dari maggot. Kan maggot kan keluarnya ada larva yang biasa buat pakan ikan sama pakan ternak, sama lagi satu lagi dry larva gitu ya, larva yang memang udah kering gitu kan. Nah, memang kasih tahu dulu nanti kenapa kami mengumpulkan sampah organik karena mau dibikin model kayak gini sambil nunjukin tuh maggotnya gitu ya. Ini buat pakan ikan gitu ya. Kalau mau lebih komersial lagi kan bisa diceritain, oh ini per kilonya ya, rata-rata kalau nggak salah per kilo itu sekitar 10.000 ya. Kalau di Depok ya, di daerah Jakarta tuh sekitar 10.000 yang fresh larva ya. Terus yang kering itu lebih mahal lagi kayak gitu kan. Biasanya yang kering itu juga buat pakan ikan hias gitu. Per kilonya misal teman ambil berapa. Tapi itu masih long term ya, karena kalau kita ngomongin tentang pemberdayaan masyarakat itu nggak bisa oh gini aja sebar 10 tong sampah gitu, tapi nggak bisa, harus dibimbing terus gitu ya. Saya ingat banget kata mentor saya gitu ya, kalau kita mau melakukan sesuatu terutama perubahan di desa itu paling nggak minimal ya, kita tuh harus stay 3 bulan gitu ya. Biar paling nggak kita tahu, oh culture-nya seperti ini mereka, oh treatment-nya seperti ini, oh kalau nge-treat orang kayak gini, orang nge-treat kayak gini, kayak gitu ya. Jadi memang ini proses ya teman-teman GRAS gitu ya, keren banget inisiasinya. Yang penting untuk memulai proses itu harus terus ya. Nah biasanya terus habis itu misal ngomongin tong ya, misal diambil, dikasih tahu juga gitu ya, dalam pengambilan itu misal seminggu mau berapa kali gitu, atau misal dalam setiap rumah kakak itu dikasih 2, Bu, yang tong pertama kita ambil misal hari Senin gitu ya, tong kedua kita ambil hari Selasa atau hari Rabu atau 2-3 hari sekali gitu kan. Nah, habis itu kan mereka tahu, Bu, nanti ini prosesnya gini gitu. Nggak usah dijelasin terlalu teknikal ya, intinya gimana agar teman-teman dapat sampah organiknya. Terus jelasin juga gitu ya, maggot itu sampah organiknya yang nggak bisa diterima apa-apa aja kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan dicampur sama kantong kresek gitu ya. Jangan dicampur sama ini kayak gitu-gitu. Karena biasanya kan mereka oh ini tong sampah baru nih ya udah campur gitu. Jadi kalau bisa sih emang ada orang atau local champion yang memang membantu teman-teman GRAS ya, nggak bisa misal cuma 1-2 kali edukasi saja, tapi untuk awalan tuh sering gitu ya. Saya ingat banget sampai sekarang ya, kebetulan saya ada project di Lombok gitu ya, kami pemberdayaan produk perikanan gitu ya, membuat abon ikan. Saya ini juga baru pulang dari Lombok, hampir sebulan saya tinggal gitu, cuma ngobrol aja sama ibu-ibu, mereka bilangnya ina-ina gitu ya. Ngobrol sama ina-ina, ngobrol santai aja, pengen tahu treatment-nya mereka dan bagaimana kita diterima gitu ya. Jadi kalau ngomongin pengembangan itu tidak hanya kita mengembangkan suatu inisiasi, tapi bagaimana kita juga bisa ngeblend di situ. Apalagi kita butuh dia gitu ya. Kita butuh sampah organik dari warga gitu. Itu sih sedikit saran saya. Kecuali teman-teman di sini dari GRAS Indonesia memang ada local champions di sana yang memang warga sana yang bahasanya didengar gitu. Itu beda lagi. Karena waktu di Lombok tuh saya ngajak warga lokal di sana, jadi saya cuma ngomporin aja nih si warga lokal, kayaknya bagus gini deh, boleh bantu gimana nih ngobrol sama Ina, oh ya yuk kita ngobrol sama Ina berdua kayak gitu. Jadi memang harus ada local champion di sana yang ada awareness ya, atau ada etikat baik juga ya untuk membuatkan maggot itu gitu. Itu sih sedikit saran saya dari GRAS Indonesia. Jadi perlu proses ya, nggak bisa 1-2 hari saja gitu ya kalau ngomongin pengabdian masyarakat. Ya minimal 1-2-3 bulan kayak gitu ya, biar tahu semua cara mereka dan memang harus terus evaluasi, ngasih tahu banyak dan sering gitu. Edukasi nggak hanya 1-2 kali aja, karena ngomongin edukasi itu sebenarnya selamanya ya, karena setiap orang kan pasti berubah, setiap orang datang dan pergi gitu ya. Jadi kalau saya saran memang selain mengajak masyarakat local champion di sana atau yang mempunyai apa ya, kita sih bilangnya mempunyai apa ya, giroh gitu ya. Giroh tuh etikat baik gitu ya. Mempunyai giroh yang baik dalam pengelolaan sampah di sana, ajak bareng-bareng kita ceritakan prospeknya seperti ini gitu. Karena kalau ngomongin maggot kan juga sustainability pasti kamu udah tahu pasarnya ya. Kayak tadi saya bilang per kilo sekitar 10.000 kayak gitu. Itu baru ngomongin fresh larva kayak gitu-gitu. Semoga bisa bermanfaat ya, GRAS. Oke, terima kasih banyak kepada peserta yang telah memberikan question. Kemudian dan terima kasih banyak juga kepada kedua pemateri yang telah memberikan answer yang sangat luar biasa.
Nah, sebelum kita closing acara webinar kita hari ini, mungkin kita bisa minta untuk statement ataupun pesan untuk pemuda ke depan nih, ya, dari kedua pemateri kita yang hari ini telah memberikan yang luar biasa. Mungkin boleh kita mulai dari Mbak Wanti untuk memberikan statementnya. Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya cuma berpesan ketika sebentar lagi kan nih Lebaran gitu. Jadi usahakan selama kegiatan Lebaran tidak ada sampah yang kita hasilkan secara berlebih-lebihan ketika ke rumah tetangga. Ketika ngambil makanan diusahakan makanan dihabiskan. Kemudian pesan saya menurut saya gitu kerja tulus dan ikhlas itu kunci utamanya untuk kita berbuat ke bumi ini, karena menurut saya uangnya itu dari hasil kita merawat bumi itu hanya bonus dari hasil kerja kita saja. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada seluruh peserta. Mungkin bagi nanti peserta yang mau sharing-sharing boleh nanti saya kasih nomor WA saya, boleh juga via DM Instagram gitu. Kami terbuka untuk sharing kepada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Wanti. Mungkin boleh kami minta statement untuk para pemuda dari Mbak Lita. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Kalau dari saya sebenarnya lebih ke kita kan hidup di bumi ya teman-teman semuanya ya. Kalau di Islam kan kita sebagai khalifah ya gitu ya. Kita sebagai penyelamat bumi walaupun sebenarnya kita juga sumber kerusakan gitu ya. Tapi paling enggak yang kita sebagai sumber kerusakan kita juga bisa menjadi bagian yang sekian persen penyelamat bumi itu gitu. Dan salah satunya menjaga lingkungan gitu. Nah, kalau kita berbicara lingkungan itu proses ya gitu ya. Selama 10 tahun terakhir saya juga proses sampai sekarang pun masih proses banget gitu ya. Jadi kalau kita berbicara lingkungan itu sebenarnya proses belajar dalam hidup ya. Apalagi kita tinggal di bumi, kalau saya bilang kita harus punya soul gitu ya. Kalau dalam Islam kita beriman gitu ya. Kita beriman sama halnya gitu ya dengan lingkungan. Kita mempunyai jiwa yang memang itu bagian dari hidup kita gitu ya. Bayangin aja kalau misal lingkungan atau bumi kita rusak, sama halnya kita sebenarnya merusak diri kita pribadi gitu ya. Itu gampangnya gini. Jadi kalau ngomongin isu plastik ya, isu plastik itu sekarang lagi rame yang masuk pembuluh darah lah, yang masuk ke plasenta lah gitu ya. Nah, itu kan secara nggak langsung berdampak kan terhadap tubuh kita kan. Jadi kalau saya saran buat teman-teman gitu ya, jadikan rasa peduli lingkungan itu merupakan salah satu iman kita juga bahwa memang kita sebagai khalifah, kita yang harus menjaga bumi gitu ya. Apapun itu caranya, paling enggak ya memang lingkungan itu bagian dari hidup gitu ya. Kalau misalnya kita merusak lingkungan, mau nggak mau kan konsekuensinya nanti ngefek di kita gitu. Jadi kayak model bumerang gitu. Dan teman-teman nggak usah takut, wah saya baru mulai ini, nggak apa-apa gitu ya. Semuanya proses, semuanya pelan-pelan, semuanya harus dicoba gitu. Yang penting teman-teman terus istiqomah. PR-nya paling penting adalah istiqomah. Apapun itu caranya, mau seberapa besar inisiasi kita, mau seberapa kecil inisiasi kita gitu. Yang penting istiqomah dari diri kita sendiri. Kemudian kalau memang mempunyai massa gitu ya, punya organisasi bisa disebarkan ke teman-teman kita juga gitu ya. Kalau salah ya nggak apa-apa, saling mengingatkan. Kalau misal mau menambahkan silahkan gitu. Intinya ngomongin lingkungan itu holistik ya teman-teman semuanya, berkaitan sama bumi gitu ya, berkaitan sama diri kita juga gitu ya, berkaitan sama dunia yang lain juga, masyarakat juga gitu. Jadi memang harus saling connected gitu. Semangat. Terima kasih kepada Mbak Lita yang telah memberikan statement yang luar biasa kepada para generasi milenial ke depannya. Nah, dapat kita ambil conclusion dari kedua pemateri kita hari ini, kalau bukan kita yang jaga bumi, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Nah, sebelum kita closing, mungkin kita bisa untuk ambil sesi foto bersama, sekali lagi untuk momen nantinya. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk on kameranya dan berikan senyuman termanis. Kak Tiara? Oke, semuanya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan semuanya kepada pemateri yang luar biasa
dan sangat bermanfaat tentunya untuk kami semua. Dan juga terima kasih kami kepada seluruh peserta yang telah mengikuti agenda ini dari awal sampai akhir, dan juga kepada para media-media partner kami seperti Ijo Project, Pesawat Kertas, Transpala, Siabolga, dan lainnya. Dan bagi seluruh peserta, nanti insya Allah akan kami sharekan sertifikatnya melalui email masing-masing paling terlambat besok sore. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Cip silaturahim ya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.